Coba lihat sekelilingmu sekarang. Ada berapa tab yang sedang terbuka di layar komputermu? Apakah ponselmu masih berada tepat di samping keyboard dan terus menyala setiap beberapa menit karena notifikasi baru? Atau mungkin jam tangan pintarmu terus bergetar di pergelangan tangan, kotak masuk emailmu terus berbunyi, sementara grup chat masih terbuka di layar yang lain? Kalau semua itu terjadi, tenang, kamu tidak sendirian, karena itulah cara sebagian besar dari kita bekerja hari ini. Di dunia modern, kita tanpa sadar telah menjadi ahli dalam sesuatu yang disebut shallow work atau pekerjaan yang dangkal. Pekerjaan yang membuat kita terlihat sangat sibuk, tetapi sebenarnya tidak banyak menghasilkan sesuatu yang benar-benar berarti. Contohnya seperti membalas email masuk, mengisi formulir, mengecek media sosial, atau menghadiri rapat-rapat yang sebenarnya tidak terlalu penting. Semua aktivitas itu memang perlu dilakukan, tapi aktivitas tersebut hampir tidak pernah menuntut kemampuan berpikir kita secara maksimal. Akibatnya, kita menghabiskan sepanjang hari dengan perasaan lelah dan sibuk, padahal kita belum tentu membuat kemajuan nyata. Ingat satu hal ini, sibuk belum tentu produktif. Nah, lawan dari shallow work adalah sebuah konsep yang dipopulerkan oleh Profesor Cal Newport, yaitu deep work. Deep work adalah suatu kondisi di mana kamu bekerja dengan fokus penuh, tanpa gangguan, tanpa distraksi. Seluruh kemampuan berpikirmu benar-benar diperas untuk menyelesaikan satu pekerjaan penting. Pekerjaan seperti inilah yang menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi, yang membuat kemampuanmu terus berkembang. Dan yang paling penting, tidak mudah ditiru oleh orang lain. Deep work adalah alasan mengapa seorang penulis mampu menyelesaikan mahakarya. Seorang programmer berhasil menciptakan aplikasi yang luar biasa, atau seorang pelajar mampu memahami materi rumit dalam waktu yang jauh lebih singkat. Masalahnya, kemampuan untuk fokus seperti ini sekarang sudah semakin langka, dan hilangnya kemampuan fokus ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Cal Newport menyebut dampaknya sebagai attention residue atau sisa perhatian. Bayangkan seperti ini. Setiap kali kamu berpindah dari satu tugas ke tugas yang lain, sebagian kecil perhatianmu akan tertinggal di pekerjaan sebelumnya. Akibatnya, meskipun tubuhmu sudah mengerjakan tugas yang baru, pikiranmu belum benar-benar hadir seutuhnya di sana. Misalnya, kamu lagi fokus mengetik laporan, lalu tiba-tiba kamu berhenti 5 detik cuma untuk mengecek satu pesan WhatsApp yang masuk. Kelihatannya sepele kan? Tapi otak kita tidak bekerja seperti tombol on-off lampu. Saat kamu kembali menatap laporanmu, perhatianmu belum sepenuhnya kembali. Sebagian pikiranmu masih tertinggal pada isi pesan yang baru saja kamu baca. Fakta mengejutkannya, sekilas melihat notifikasi selama beberapa detik saja bisa memecah fokusmu hingga 15-20 menit setelahnya. Jadi, gangguan terbesar bukanlah waktu 5 detik saat kamu melihat ponsel, melainkan waktu yang kamu butuhkan untuk benar-benar fokus kembali ke pekerjaan awal. Kabar baiknya, kemampuan untuk bekerja dengan fokus mendalam bukanlah bakat bawaan lahir. Ini adalah sebuah keterampilan. Semakin sering dilatih, akan semakin kuat hasilnya. Kalau kamu memilih pekerjaan tetap, jadwal kuliah, atau kesibukan yang padat, ada satu metode yang paling mudah diterapkan, namanya rhythmic philosophy. Prinsipnya sederhana, jadikan deep work sebagai sebuah ritme kebiasaan, bukan sesuatu yang hanya dilakukan saat sedang mood. Tentukan satu waktu yang sama setiap harinya, misalnya dari jam 6 sampai jam 8 pagi, atau jam 8 sampai jam 10 malam. Jadikan waktu itu sebagai momen sakral khusus untuk pekerjaan terpentingmu, tanpa medsos, tanpa notifikasi, tanpa interupsi. Saat kamu selalu bekerja di jam yang sama, lama-kelamaan otakmu akan otomatis set up ke mode fokus begitu jam tersebut tiba. Kamu tidak perlu lagi bertarung melawan rasa malas atau menunggu motivasi datang. Agar sesi deep work bekerja maksimal, kamu perlu membangun sebuah ritual. Ritual yang baik setidaknya harus memiliki 3 elemen ini. Yang pertama, tentukan di mana dan berapa lama.
Pilih satu tempat khusus, bisa di meja kerja yang rapi, sudut perpustakaan, atau ruangan yang tenang. Lalu tentukan durasinya. Jangan langsung berjam-jam. Mulailah secara logis dari 60 hingga 90 menit saja. Yang kedua, buat aturan tegas. Singkirkan ponsel ke ruangan lain, matikan seluruh notifikasi, dan jangan buka tab internet yang tidak ada hubungannya dengan tugasmu. Semakin sedikit gangguan, semakin dalam fokus yang tercipta. 3. Siapkan amunisi terlebih dahulu. Segelas kopi, botol air minum, buku catatan, atau referensi laptop. Siapkan semuanya di meja sebelum mulai supaya nanti kamu tidak punya alasan untuk berdiri, berjalan keluar, dan merusak ritme fokus yang sudah mulai terbentuk. Namun, membangun ritual saja belum cukup. Ada satu hal mental yang harus dilatih. Belajarlah merasa nyaman dengan rasa bosan. Kita hidup di zaman yang memanjakan otak dengan hiburan instan tanpa henti. Sedikit saja merasa bosan saat mengantri, naik lift, atau menunggu lampu merah, tangan kita refleks langsung mengambil ponsel. Tanpa sadar, kita sedang mendidik otak untuk selalu haus akan rangsangan baru. Akibatnya, begitu kita diminta duduk diam untuk fokus pada satu pekerjaan, otak kita akan memberontak dan gelisah. Mulai sekarang, latihlah dirimu menikmati momen-momen tenang. Saat sedang berjalan kaki, sesekali lepaskan earphone-mu. Dengarkan suara di sekitarmu. Saat menunggu teman datang, biarkan ponselmu di dalam tas. Cukup duduk diam dan biarkan pikiranmu beristirahat. Sekali kamu mampu menahan keinginan untuk mencari distraksi, kamu sedang melatih otot otakmu agar kembali nyaman dengan ketenangan. Dan otak yang tenang akan jauh lebih mudah masuk ke kondisi deep work. Terakhir, ada satu kebiasaan yang sering diabaikan, padahal dampaknya sangat besar, yaitu ritual mengakhiri hari kerja. Deep work itu menguras banyak energi mental. Otak kita tidak dirancang untuk terus bekerja tanpa jeda. Karena itu, saat pekerjaanmu selesai, luangkan waktu 5 menit untuk menutup harimu dengan benar. Periksa tugas yang sudah selesai, perbarui daftar pekerjaan untuk esok hari, lalu katakan pada dirimu sendiri, hari ini selesai. Kalimat kecil ini memberikan sinyal tegas kepada otak bahwa pekerjaan telah berakhir, sehingga kamu tidak membawa beban kerja ke waktu istirahatmu. Justru dari istirahat yang berkualitas itulah energi untuk melakukan deep work di hari berikutnya akan lahir. Di dunia yang dipenuhi kebisingan notifikasi dan distraksi tanpa akhir, kemampuan untuk benar-benar fokus telah menjadi sebuah superpower, sebuah keunggulan kompetitif yang sangat langka dan berharga. Orang yang mampu mengendalikan perhatiannya dan menyingkirkan hal-hal tidak penting akan melangkah jauh di depan, sementara orang lain masih sibuk terdistraksi oleh layar mereka. Kamu tidak perlu langsung mengubah seluruh hidupmu hari ini. Mulailah dari langkah kecil. Lindungi 1 jam saja dalam harimu. 1 jam tanpa notifikasi, tanpa media sosial, tanpa gangguan. Gunakan waktu itu untuk mendorong kemampuan berpikirmu hingga batas terbaiknya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan membangun hidup yang lebih baik bersama-sama. Sebelum kamu pergi, ingatlah satu hal ini. Perhatianmu adalah aset paling berharga yang kamu miliki. Apa yang kamu fokuskan hari ini akan menentukan siapa dirimu di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya, and see you.